tahu nih ya, pagi hari ini episode yang paling menyenangkan. Soalnya sambil ngobrol sambil dipijit ya Mbak Hari. Mbak, nggak kalah nih. Ikut loh dia. Ustazah Oki tadi udah Duduk dekat sama Mama tambah sambil lagi. ngobrol. Untung nggak jerit-jerit kayak Mbak Vera tadi gitu ya. Sakit. Tadi udah di ruang makeup ya. Iya, jadi Mak Ayu ini katanya lahir 1914 dari umur 7 tahun, 8 tahun udah mijet. Katanya bisa mijet yang stroke lah, yang darah tinggi, apalagi Ya. Mak macem-macem ya. Tapi yang pasti jatuh. jatuh juga, jatuh Yang cinta juga, lahirin. jatuh cinta, lahirin juga, oh gitu. Tapi yang pasti karena kata Mbak Vera, kita tuh kan bikin pemijatan-pemijatnya supaya stress release, bisa relax segala macam. Terutama kalau dengar berita yang tadi saya udah ceritain tuh, katanya bapaknya meninggal, udah dimakamin dan segala macam, tiba-tiba hadir lagi, datang dengan fisik yang sehat, wujud yang baik gitu, datang gitu kan bingung lah. Kemarin tadi siapa dong yang dimakamin yang udah datang gitu kan, jadi bingung dan agak-agak stres. Nih ya ceritanya kita lihat dulu, ditampilkan yuk silakan. Tapi kita lihat, kita langsung undang aja deh kalau gitu. Ada Pak Waluyo beserta keluarga, Ibu Alim dan anaknya Anti Ristanti. Yuk silakan Pak. Tuh kan sehat-sehat aja. Coba. Bapak, sini Pak. Jadi yang dimakamin itu siapa? Oh, kurang tahu. Kurang tahu. Silakan, Pak, Pak. ketemu Mbak Vera Uli, ini psikolog. Ini Mak Ayu, ini Pak Waluyo. Ibu Alim ya? Ibu Alim, Mbak Vera. Aduh ramenya kayak lebaran. Mbak Ali, silakan. Sini Pak, jangan di ujung Pak, sini Pak. Dekat saya nih Pak, sini Pak, sini Bapak. Mak Ayu dekat Mbak Vera. Sini, Duduk Pak Pak, nanti kalau berdiri pegel. Duduk aja Pak Waluyo gitu. Nih ya sebelum saya ajak ngobrol Pak Waluyo, kita lihat dulu apa sih ceritanya kayak gimana sih. Nih tayangannya seperti ini. Saya bisa. Pada tanggal 2 Agustus 2016, seperti hari biasa, saya sedang mengurusi putri kecil yang masih berusia 2 bulan. Namun berbeda dengan hari itu, ada yang mengetuk pintu, mengucapkan salam, suara yang tidak terdengar asing bagi saya. Tanpa berpikir lama, saya bukakan pintu. Namun saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya segera panggil ibu saya. Yang ada di depan mata kami itu adalah bapak kandung saya yang sudah dikebumikan 1,5 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Bapak yang pernah saya rawat sendiri selama 5 hari di rumah sakit, kemudian pergi meninggalkan saya. Apa bapak saya hidup lagi? Pak Waluyo, Ya. Pak Waluyo tuh kemana aja? Waktu itu aku udah pergi sejak tahun 1914 di kota Semarang. 2015. 2015 ke Semarang. Iya. Pamit tuh sama keluarga. Enggak, tanpa kesan. Enggak pamit. Tanpa pesan. Bapak kayak cerita lagu-lagu. Mau ngapain ke Semarang Pak? Cari kerja. Cari kerjaan. Iya. Ternyata mendapat dinas kebersihan dan pertamanan. Iya, jadi tukang sapu gitu Pak di Semarang. Nah terus Bapak nggak ngasih kabar ke... Karena tertekan ekonomi lemah, terus sudah dikomplain sama istri, kamu udah nggak bekerja 1 tahun, nggak memberi nafkah. Nah, aku terus stres gitu loh, seperti orang bingung, linglung. nyari kerja sampai ke Semarang. Bapak emang suka pergi gitu Bu, lama gitu. Kan nggak ngasih kabar. Sudah 3 kali. Ya. Oh gitu. Kenapa sih Bapak kalau pergi nggak kasih kabar ke keluarga? Tertekan dikomplain sama istri, Wow. kamu nggak memberi nafkah gitu. Jadi malah nggak ngasih kabar. Iya. Wah, bikin senewan Bapak. Nah terus Ibu udah biasa Bapak pergi nggak ada kabar gitu? Iya, sudah. Tapi Nggak saya was-was, nggak nggak was-was takut, saya. nggak nyari gitu? Enggak. Tadi nyari ke Setelah anak saya menikah. mau Enggak, ini. itu pernah apa tuh? Saya wisuda itu loh. Oh, wisuda anak saya, sarjana komputer. Nah, saya yang itu nggak pulang. Narik
pas waktu narik becak, Lagi narik beca. driver becak. Terus ibu yang nyari. Ketemu di jalan. Ya ketemu di jalan bilang, besok anakmu harus wisuda, kowe dampingi. Anak mau diwisuda besok pulang dong, didampingin gitu. Bapak pulang tuh. Itu ketemu ya waktu itu nyari. Tahun 2013. 2013. Habis itu pergi lagi. Iya, betul. Heeh. Nah, tuh sampai ceritanya bahwa kok sampai ada surat kematian, bahwa itu tadi ada fotonya lagi di rumah sakit. Itu gimana sih Mbak Anti Itu ceritanya? kan mungkin Allah tuh bisa apa ya, ngasih jalan saat Bapak pergi, saya tuh di khitbah langsung. Khitbah, iya dilamar tanggal 8 April. Terus 19 April itu keluarga dari laki-laki datang, pokoknya setuju gitu mau Iya, rencana mau mau nikah. tanggal berapa nikahnya gini. Terus saya sama ibu bilang, Bu, ini kan saya butuh wali, yuk Iya, kita siapa cari yang mewakilkan? Jadi nyari cari bapak di desa tempat kelahirannya. Udah dicari ke sana kemari nggak ada. Terus ibu nyari lagi di tempat pangkal becak kayak di Kalimantan. Karena dulu Bapak suka narik beca di situ. Terus Nah, di terminal Giwangan juga nggak ada. nggak ada. Terus keponakannya ibu juga sudah mencari di mana-mana nggak ada, nggak ketemu. Ya udahlah, saya pasrah pada Allah. Allah tetap selalu berdoa terus gitu. Mau dikasih kemudahan. Supaya bisa Terus, ketemu Bapak. Terus supaya- tiba-tiba tanggal 2 Mei, saya kan online di Facebook, info Ceklatan Jogja ada terjadi kecelakaan. Ini nih identitasnya nggak ada. Terus saya lihat fotonya, Masya Allah. Bapak. Mirip Bapak. Bener-bener Bapak. Saya langsung kayak Waktu ngeliat bergetar. fotonya itu Iya. emang Bapak. Mbak Anti ngeliatnya emang Oh, foto kayak Bapak foto, gitu. Karena bajunya batik itu punya. Baju batiknya sama. kayak motif punya ungu Bapak. gitu. Heeh. Terus saya teriak dari kamar, ibu kesini Bu, cepat ini lihat ini. Bapakmu. Terus saya Ibu juga melihat itu Melihat. Pak di Waluyo foto, gitu di foto ngeliatnya. Facebook dulu. Terus saya masih kan panggil tetangga saya. Terus Mbak Wahyu kesini langsung dilihat. Oh iya Pak, coba cari tahu identitasnya di rumah sakit Sarjito. Terus saya ke sana sama kakak saya. Kebetulan saat itu cuaca di Jogja dari pagi sampai malam tuh hujan terus. Iya. Jadi saya naik motor sambil hujan sambil nangis kayak Iya. kok bener itu masa bapakku kayak gini. Kecelakaan gitu belum- ya. Kondisinya memang parah. Oh koma. iya. Oh. Terus saya di Sarjito lihat itu Korbannya. korban itu Ini ya, yang Bapak. sebelah kanan ini. Itu. Yang sebelah kanan ini ya. apa ya? Bapak, aku Seperti persis tuh itu. Iya mirip-mirip gitu ya. Jadi tapi Mbak Anti datang ke rumah sakit terus ketemu sama yang Korban. disangka Bapak itu. Ada? Iya. Bapak sama Ibu masih ngeliat itu bahwa itu adalah Bapak gitu? Iya. Mirip banget Iya beneran. mirip dari wajah terus oh, iya. itu Ya, terus badan. Oh iya. Mirip ya Pak. Iya ya. Sampai rambutnya sampai ininya juga sama ya. Terus tapi nggak ada yang bisa ditanya bahwa ini kan kemana koma. gitu. Cuma ada respon. Kan kalau orang koma tuh kalau kita bisik-bisikin gitu nanti responnya ada balik ya. Ada gerakan. Iya ada gerakan. Terus Jadi ibu juga nungguin itu Mbak Anti, Ibu nungguin di rumah sakit gitu. Jadi sudah yakin bahwa itu udah ketemu Bapak Iya. gitu karena kecelakaan. Sampai berapa hari Mbak nunggu? 5 hari 5 merawat hari. kami di sana. Dan Terus akhirnya kondisinya menurun. memang parah kan kepalanya itu gagal otak. Jadi ada serpihan kecil di bagian kepala itu Masuk. hilang terus bagus pakai. Pakai boleh Pak. terus sama dokter dibilang ini mau mengadakan operasi besar. Iya. Nah saya takut toh kan memang saat itu saya nggak bekerja terus nggak ada, takutnya biayanya besar. Iya. Terus ibu yaudah yuk kita melarikan diri aja nggak usah tanggung jawab. Mau melarikan diri terus di stop sama perawatnya nggak boleh harus ada yang dampingin satu. Sampai akhirnya kondisi terus memburuk dan akhirnya Terus meninggal meninggal. dunia. Akhirnya Ibu sama Mbak Anti Dimakamkan di- dimakamkan. iya. Jadi udah waktu itu rasanya memang sudah pasti Bapak udah nggak ada Iya kan gitu. waktu saat itu sebelum meninggal kan saya udah berdoa sama ibu ya Allah berikanlah keputusan yang terbaik buat kami. Kalau bapak memang mau diambil ya nggak apa-apa diambil. Terus saat itu ya paginya meninggal. Jam 1.55. Ini dikuburkan dengan nama Pak Waluyo Iya. dan kemudian setelah 1,5 tahun kemudian Iya Pulang. muncullah. Bapak datang pulang. langsung Makanya ketemunya kaget. sama Mbak Anti. Iya, ketuk Kayak pintu. gimana kagetnya coba dibayangkan. Nanti kita tanya lebih lanjut lagi ceritanya. Tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan.